Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi bab 2 bilangan rasional. Sekarang dari buku paket halaman 54 sampai dengan 63 ya. Yang mana ini adalah materi matematika untuk siswa SMP kelas 7, kurikulum Merdeka Belajar. Operasi hitung pada bilangan rasional. Nah, setelah kita belajar untuk membandingkan bilangan rasional ya, ini di video sebelumnya. Berikut ini kita akan melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan rasional. Selain itu, kita juga akan memberikan estimasi. Jadi estimasi itu semacam pendekatan ya atau perkiraan dari hasil operasi hitung yang melibatkan bilangan rasional. Nah, jadi sekali lagi karena estimasi itu sifatnya adalah pendekatan ya, yang mana nanti hasilnya itu ya tidak benar-benar akurat, tidak benar-benar tepat, tapi sifatnya hanya mendekati ya, tapi juga tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu melenceng, gitu konsepnya. Baik, kita lanjutkan dengan eksplorasi 2.4. Estimasi menggunakan pecahan. Di toko bahan dan peralatan membuat kue banyak dijual cangkir ukur, measuring cup, dan sendok ukur, measuring spoon, untuk menakar bahan yang akan digunakan dalam resep. Ya, ini ada keterangan SDM sendok makan, SDT itu sendok teh. Nah, ini berkaitan dengan gambar 2.7 ya. Ini ada sendok ukur dan cangkir ukur ya. Kemudian keterangannya sudah saya pindahkan di sini. Nah, lakukan estimasi untuk menentukan sendok ukur atau cangkir ukur mana yang harus Karina gunakan atau yang harus Karina beli untuk menakar kebutuhan di bawah ini. Poin nomor 1, sepertiga sendok makan saus tiram. Nah, jadi mestinya Karina itu membutuhkan sendok ukur dengan kapasitas atau ukuran sepertiga sendok makan. Tinggal dicek di sini ya. Ternyata untuk sendok ukur ya tersedia sendok ukur dengan ukuran 1 sendok makan, setengah sendok makan, 1 sendok teh, setengah sendok teh ya. Tidak ada yang tepat sama persis sama dengan kebutuhan si Karina, yaitu sepertiga sendok makan. Maka logikanya Karina itu akan melakukan semacam pendekatan atau istilahnya estimasi ya. Kira-kira yang paling dekat dengan sepertiga sendok makan itu yang mana? Ya, kalau kita kerucutkan berarti kan kemungkinannya itu hanya ada 2 ini aja. Yaitu yang warna ungu ukurannya sepertiga sendok makan, kemudian yang berwarna hijau ya, ini ukurannya setengah sendok makan. Nah, yang paling dekat dengan sepertiga sendok makan itu adalah setengah sendok makan. Kan gitu ya. Jadi jarak sepertiga ke setengah ya itu lebih dekat daripada jarak sepertiga ke 1. Ini kalau kita bicara garis bilangan. Nah, sehingga untuk poin nomor 1 ya, Karina mestinya akan memilih sendok ukur ya dengan ukuran setengah sendok makan. Lalu untuk poin nomor 2, nah ini menarik ya, Karina itu butuh 3/4 sendok teh garam. Kemungkinannya juga hanya ada 2, yaitu sendok ukur dengan ukuran 1 sendok teh dan setengah sendok teh. Nah, kita tahu 3/4 itu kan tepat berada di pertengahan setengah dan 1. Nah, atau saya gambarkan garis bilangan aja ya. Jadi kalau di sini 0 ya kan, ini 1. Kalau segini itu panjangnya 1, berarti kalau dibagi 2 pas di tengah-tengah itu kan setengah ya kan. Antara 0 dan setengah pas di tengah-tengah itu berarti 1/4. Lalu antara setengah dan 1 pas di tengah-tengah ini adalah 3/4. Nah, terlihat di sini jarak antara 3/4 ke setengah ya, yang ini itu panjangnya atau jaraknya akan sama dengan 3/4 ke 1. Maka untuk poin nomor 2 ya, sebenarnya Karina bisa membeli sendok ukur dengan kapasitas 1 sendok teh atau setengah sendok teh. Karena toh jarak antara 3/4 ke 1 dan 3/4 ke setengah itu ya sama saja kan gitu. Ya. Berarti untuk poin nomor 2 di sini Karina bisa memilih sendok ukur ya dengan ukuran 1 sendok teh atau ya sendok ukur dengan kapasitas setengah sendok teh ya. Oke, lanjut ke poin nomor 3. Di sini Karina dikatakan
membutuhkan 9/10 cangkir kaldu. Berarti kita ke sini ya. Di sini ada cangkir ukur dengan ukuran 1 cangkir, setengah cangkir, sepertiga cangkir, 1/4 cangkir. Berarti yang paling dekat dengan 9/10 itu adalah 1 cangkir. Karena kalau 1 ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 10/10, ya kan? Nah 9/10 itu yang paling dekat adalah dengan 10/10 dibandingkan dengan setengah, sepertiga, dan 1/4 gitu ya. Jadi untuk poin nomor 3, Karina akan menggunakan cangkir ukur dengan ukuran 1 cangkir. 1 cangkir. Lanjut ke poin nomor 4, 1/5 cangkir kecap asin. Nah, berarti yang paling dekat dengan 1/5 tentunya adalah 1/4. Tuh kan gitu. Berarti nanti yang dipilih adalah cangkir ukur dengan ukuran 1/4 cangkir. Tinggal kita tulis di sini ya. Cangkir ukur dengan kapasitas 1/4 cangkir gitu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan aja. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Nah, ayo mengingat kembali. Berarti ini kita kembali ke masa lalu ya, di matematika SD ini. Tentukan hasil operasi hitung bilangan rasional di bawah ini. Nah, nomor 1, 6/7 dikurangi 3/7. Nah, ini gampang karena kan penyebutnya sudah sama ya. Berarti kita bisa langsung tuliskan 6/7 dikurangi 3/7 sama dengan, nah ini penyebutnya sudah sama 7 ya. Lalu tinggal pembilangnya aja yang dikurangkan, 6 dikurangi 3 ya. Berapa 6 dikurangi 3? 6 dikurangi 3 ya sama dengan 3. Berarti nanti hasilnya adalah 3/7. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, 2 dikurangi setengah ya. Kalau kita menggunakan logika penalaran, kita punya 2 bakso, diambil setengah bakso, berarti kan sisanya 1/2 bakso gitu ya. Atau kalau adik-adik mau menggunakan cara biasa, yaitu dengan metode penyamaan penyebut seperti ini, maka caranya adalah 2 ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 4/2 ya. Jadi ini atau gitu ya, atau 2 dikurangi setengah. Nah, samakan penyebutnya dulu supaya nggak bingung ya. Berarti kan penyebutnya di sini 2. 2 itu kan 2/1 gitu kan. Nah, 2 dibagi 1 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Makanya tadi sudah kita singgung ya bahwa 2 kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 4/2. Kemudian 4/2 dikurangi 1/2. Nah, 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. 3/2 kalau kita jadikan pecahan campuran, di sini adalah 1/2 ya. Oke, kemudian nomor 3, kita punya 5/8 ditambah 1/4. Yuk kita samakan penyebutnya lagi ya. Jadi 5/8 ditambah 1/4. Nah, 8 dengan 4. Berarti untuk menyamakan penyebut itu kan sebenarnya kita mencari KPK dari 8 dan 4 ya. Langsung aja KPK-nya ya 8 kan gitu. Ya kan? Berarti nanti pembilangnya di sini 5. Lalu 8 dibagi 4 2, 2 kali 1 sama dengan 2. Letakkan sini. 5 tambah 2 7 ya. Berarti nanti hasilnya adalah 7/8 ya. Kemudian untuk poin nomor 4, kita punya 11/6 dikurangi 4/9. Kembali samakan penyebutnya. KPK dari 6 dan 9 18 ya. 18 dibagi 6 berapa? 3 ya. 3 kali 11 33. Kemudian 18 dibagi 9 itu 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 33 ya dikurangi 8 dapatnya adalah berapa? 25 ya Dek ya. 25/18. Karena yang atas ya atau pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut, maka ini bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran ya.
25 dibagi 18 dapatnya 1, ya kan? Tapi sisanya 7. Nah, kita letakkan di atas nih. Kemudian pembaginya 18, ya, 1/7/18. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi 2.5. Penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nomor 1, ini masih tentang Karina. Jadi Karina mencatat 3 resep kue tradisional dari nenek dan hendak membuatnya di akhir pekan nanti. Berikut adalah resep ketiga kue tersebut, ya. Ada kue Nagasari, kue talam, kemudian kue surabi. Oke, kita lanjutkan dulu. Karina perlu berbelanja tepung beras, gula pasir, dan santan. Sebelum pergi ke pasar, Karina menghitung kebutuhan bahan tersebut untuk ketiga resepnya. Yang A, tuliskan dalam operasi matematika. Banyak tepung beras yang dibutuhkan, kemudian hitunglah kebutuhan tepung beras tersebut, ya. Baik, untuk kue Nagasari butuh 1/3/4 cangkir tepung beras. Kue talam butuh 2/3 cangkir tepung beras. Untuk kue surabi butuh setengah cangkir tepung beras, ya. Kebutuhan total ya tinggal dijumlahkan. Nah, kebutuhan tepung beras ini saya singkat ya supaya tidak terlalu panjang tulisannya. Jadi 1/3/4 kita tambahkan dengan 2, 1/3 kita tambahkan dengan setengah. Nah, cara yang paling gampang ya, ini kan ada bentuk pecahan campuran dan pecahan biasa. Adik-adik jumlahkan dulu bagian bilangan bulatnya. Jadi kalau pecahan campuran itu kan ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, jumlahkan dulu bilangan bulatnya ini. 1 tambah 2 kan sama dengan 3. Tulis dulu di sini. 3. Baru kita jumlahkan bilangan pecahannya. Jadi 3/4 ditambah 1/3 ditambah setengah, ya. Kita samakan penyebutnya, berarti 3 ditambah KPK dari 4, 3 dan 2 itu 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 kali 3 9, ya. 12 bagi 3 4, 4 kali 1 sama dengan 4. 12 dibagi 2 6, 6 kali 1 sama dengan 6. Maka ini akan sama dengan 3, ya, ditambah 4 tambah 6 10, 10 tambah 9 19. Berarti ini 19/12. Nah, pecahan 19/12 bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran, ya. 19 dibagi 12 itu sama dengan 1, sisa 7. Nah, berarti 19/12 itu sama dengan 1/7/12, ya. Kita lanjutkan di sini. Kebutuhan tepung beras sama dengan 3 ditambah 1/7/12. Nah, kembali kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya, ya. Berarti kan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, maka ini akan sama dengan 4 ditambah 7/12. Kalau 4 ditambah 7/12 ya sama dengan 4 7/12, kan gitu ya. Di sini satuannya adalah cangkir. Nah, artinya total kebutuhan tepung beras untuk membuat Nagasari, talam, dan surabi adalah 4/7/12 cangkir. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tuliskan dalam operasi matematika banyak gula pasir yang dibutuhkan, lalu hitunglah kebutuhan gula pasir tersebut, ya. Caranya sama. Untuk kue Nagasari butuh 8,5 sendok makan gula pasir, kue talam butuh 6,5 sendok makan, kue surabi butuh 2 sendok makan gula pasir. Berarti ini juga tinggal kita jumlahkan aja, ya. Kebutuhan gula pasir sama dengan 8,5 ditambah 6,5 ditambah 2. Nah, ini angkanya enak ini ya. Jadi cukup jumlahkan dulu bagian bilangan bulatnya, 8 tambah 6 tambah 2, ya. 8 tambah 6 tambah 2, kemudian baru jumlahkan pecahannya. 8 tambah 6, 14, 14 tambah 2 itu 16. Setengah tambah setengah, nah itu sama dengan 1. Berarti 16 ditambah 1 sama dengan 17. Berarti total butuh 17 sendok makan gula pasir, ya. Kita lanjutkan lagi soal C. Tuliskan dalam operasi matematika banyak santan yang dibutuhkan. Kemudian hitunglah kebutuhan santan tersebut. Untuk kue Nagasari butuh 3,5 cangkir santan. Kue talam ya butuh 2/3/4 cangkir santan. Sementara kue surabi butuh 1,5 cangkir santan.
ya. Ini juga kita jumlahkan. Kebutuhan santan 3,5 ditambah 2, 3/4 ditambah 1,5 ya. Caranya sama ya. Ini yang paling mudah, kita jumlahkan dulu bagian bilangan bulatnya. Jadi kalau kita tulis 3 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah 3/4 tambah setengah. 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah, nah ini setengah tambah setengah itu 1 ya, berarti 6 ditambah 1 ditambah 3/4. 6 tambah 1 7, 7 ditambah 3/4 sama dengan 7 3/4. Tadi satuannya apa? Cangkir ya. Nah butuh 7 3/4 cangkir santan. Saya tulis ini aja ya, 7 3/4 cangkir santan. Oke. Kemudian operasi hitung apa yang kalian gunakan untuk menghitung kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan? Nah ini jawabannya adalah operasi hitung penjumlahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah nomor 2, Karina membeli 1 kantong kecil tepung beras, 1 kantong gula pasir, dan 1 teko santan ya. Ini ada gambar ilustrasi tepung beras, gula pasir, dan santan. Lalu di sini ada keterangan ya. Jadi 1 kantong kecil tepung beras ya setara dengan 10 cangkir tepung beras. Lalu kalau 1 kantong gula pasir ya ini setara dengan 20 sendok makan gula pasir. 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan. Dengan melakukan estimasi ya, ingat estimasi itu artinya perkiraan. Tentukan ketercukupan bahan-bahan yang dibeli pada tabel berikut ya. Nomor 1, bahan yang tersedia adalah 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras. Nah ini sama seperti keterangan di slide sebelumnya, hanya saja ini dinyatakan dalam tabel ya. Kemudian tadi kita juga sudah hitung kebutuhan untuk kue Nagasari 1 3/4 cangkir, kue talam sekian, kue surabi sekian ya. Totalnya tadi adalah 47/12 cangkir ya. Mungkin supaya enak saya tuliskan di sini. 47/12 cangkir tepung beras. Nah, pertanyaannya adalah cukup atau tidak cukup? Nah, karena bahan yang tersedia ini 10 cangkir, yang dibutuhkan 4 cangkir lebih sekian. Ini kan 4 cangkir lebih sedikit gitu ya. Maka kalau ditanya cukup atau tidak cukup, jawabannya adalah cukup. Ya kan? Bahkan lebih dari cukup, nanti ada sisanya ini ya. Kemudian untuk nomor 2, 1 kantong gula pasir ya, 1 kantong gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir. Kemudian ini tadi juga sudah kita jumlahkan ya, 8,5 tambah 6,5 tambah 2, hasilnya adalah 17 sendok makan gula pasir ya. Tersedia 20 sendok makan gula pasir, butuh 17 sendok makan gula pasir. Berarti ini juga lebih dari cukup ya, ada sisanya. Maka tinggal kita tuliskan di sini cukup. Kemudian nomor 3, 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan. Kemudian tadi sudah kita hitung ya, kebutuhan santan untuk membuat kue Nagasari, talam, dan surabi tadi berapa? Nah, saya agak lupa ini ya. Butuh 7 3/4 cangkir ya. Butuh 7 3/4 cangkir. Saya tulis ini. 7 3/4 cangkir santan. Nah, bahan yang tersedia 6,5 cangkir santan. Bahan yang dibutuhkan 7 3/4 cangkir santan. Nah, karena bahan yang tersedia itu lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhannya, maka jelas di sini tidak cukup ya. Ini tidak cukup karena ada kekurangan. Oke, kita lanjutkan dulu. Lakukan operasi hitung untuk menentukan ketercukupan tepung beras, gula pasir, dan santan. Kira-kira operasi hitung apa yang dapat kita gunakan? Jelas di sini kita bisa menggunakan operasi hitung pengurangan. Nah, tinggal kita kurangkan saja ya Dek ya. Bahan yang tersedia kita kurangkan dengan
bahan yang dibutuhkan. Nanti kalau hasilnya itu merupakan bilangan positif berarti kan ada sisa. Nah, dikatakan di sini cukup ya. Kalau hasilnya itu 0 berarti bahan yang tersedia sama dengan bahan yang dibutuhkan. Ya. Tetapi kalau hasilnya itu negatif, artinya apa? Artinya bahan yang tersedia itu lebih sedikit dibandingkan dengan bahan yang dibutuhkan gitu ya. Oke, mungkin langsung kita kerjakan di samping sini aja ya. Yang pertama tepung beras ya, tepung beras. Saya singkat aja ya, tepung beras. Nah, bahan yang tersedia adalah 10 cangkir. Yang dibutuhkan 47/12 cangkir ya. Cara yang paling mudah 10 ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan yaitu 9 ditambah 1 ya kan, 9 ditambah 1 itu 10. Lah ini dikurangi dengan 47/12 ya. 1 ya, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya, ini kan mengandung angka 12. Berarti 1 itu ya sama dengan 12/12. Nah, kurungnya boleh langsung kita hilangkan ya supaya nggak bingung. Nah, jadi kan kalau dikurung itu artinya 9 plus 1 itu adalah 10 gitu ya. Oke, karena sudah paham kita hilangkan aja. Berarti di sini 9 ditambah 12/12. Lalu ini dikurangi dengan, nah sekarang gantian yang di sini yang kita kurung ya. 47/12 bisa kita tuliskan menjadi 4 ditambah 7/12. Nah, di sini ada negatif kemudian ada kurung, maka negatifnya ini bisa kita masukkan ya. Jadi nanti bisa kita tuliskan lagi 9 ditambah 12/12 negatif 4 ya. Kemudian negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif. Nah, ini sudah kita bahas di bab sebelumnya ya, di bab 1. Berarti ini dikurangi 7/12. Lalu 9 ya bisa langsung kita kurangkan dengan 4. 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5. Kemudian 12/12 ya, ini kita kurangkan dengan 7/12. Ini penyebutnya sudah sama. Berarti langsung aja pembilangnya yang dikurangkan. 12 dikurangi 7 itu sama dengan berapa? 5 gitu ya. Berarti 5 ditambah 5/12. Nah, 5 ditambah 5/12 ya sama dengan 5/12. Nah, karena di sini menghasilkan bilangan positif ya, artinya bahan yang tersedia itu lebih banyak dibandingkan dengan bahan yang dibutuhkan. Yaitu di sini sisanya adalah 5/12 cangkir tepung beras. Gitu cara berpikirnya ya. Demikian juga untuk gula pasir ya. Nah, kalau gula pasir ini relatif lebih mudah ini karena bilangan bulat ini ya. Jadi bahan yang disediakan atau yang tersedia itu kan 20 sendok makan gula pasir ya. Kemudian yang dibutuhkan 17 sendok makan gula pasir. 20 dikurangi 17 sama dengan 3. Kembali kita ketemu dengan bilangan positif, artinya sisa gula pasir ya itu ada 3 sendok makan. Dengan kata lain ya, bahan yang tersedia itu mencukupi. Lalu untuk santan, nah ini kan tidak cukup ya, maka nanti kalau kita kurangkan tentu hasilnya berupa bilangan negatif ya. Bahan yang tersedia itu kan 6,5 cangkir. Kemudian bahan yang dibutuhkan 3/4 cangkir. Nah, adik-adik, di sini kan ada angka yang kecil dikurangi dengan angka yang besar. Kalau angka kecil dikurangi angka besar, pasti nanti hasilnya adalah negatif ya. Contohnya kalau kita bicara bilangan bulat ya. Kalau 3 dikurangi 5 ya, saya tulis ini. 3 dikurangi 5 ini akan sama dengan negatif 2 ya. Jadi kalau angka kecil dikurangi angka besar itu hasilnya pasti negatif. Lalu supaya gampang, yang dikurangkan itu yang besar dikurangi dengan yang kecil aja ya.
Jadi setelah kita buat tanda negatif, baru yang dikurangkan 5 dikurangi 3. Nah, letakkan di sini hasilnya 2. Nah, dengan langkah yang sama ya, ini karena angka kecil dikurangi angka besar, maka langsung aja kita tuliskan tanda negatif. Kemudian nanti yang kita kurangkan itu adalah 7/3/4 dikurangi 6,5 ya. Coba ini saya hapus dulu. Nah, kita kurangkan 7/3/4 ya dikurangi 6,5. Nah, maka kita bisa tuliskan lagi ya. Oke, sama dengannya lompat ke sini ya Dek ya. Jadi 7 ditambah 3/4 ya dikurangi dalam kurung 6 ditambah setengah. Nah, di sini ada negatif ya, sama seperti yang ini tadi. Nah, negatifnya ini bisa kita masukkan, bisa kita kali masuk gitu istilahnya ya. Coba ini saya geser aja. Jadi ini adalah tepung beras ya, kecukupan atau ketercukupan tepung beras. Nah, berarti ini akan sama dengan 7 ditambah 3/4 ya. Untuk kurung yang di sini boleh langsung kita hilangkan ya. Jadi kurung di sini itu hanya mau menunjukkan bahwa 7/3/4 itu bisa ditulis menjadi 7 ditambah 3/4. Kemudian yang di sini berarti negatifnya ini langsung kita kali masuk ya. Berarti dikurangi 6 dikurangi setengah. Bilangan bulat ya, ini ada 7 dan 6 ya. Ini langsung kita kerjakan aja. Jadi 7 dikurangi 6 itu kan sama dengan 1. Kemudian di sini kita punya 3/4 dikurangi setengah ya. 3/4 dikurangi setengah. Nah, ini boleh disamakan penyebut atau kita pakai penalaran aja. Jadi kalau 3/4 itu kan sebenarnya setengah ditambah 1/4 ya. Berarti kalau setengah ditambah 1/4 dikurangi setengah ya berarti tinggal 1/4 kan gitu ya. Berarti ini 1 ditambah 1/4 sama dengan 1/4. Nah, kita letakkan di sini negatif 1/4 ya. Atau kalau mau disamakan penyebut juga boleh nih ya, cari KPK-nya 4 dan 2, kemudian dikerjakan seperti biasa. Hasilnya pasti sama ya, hasil akhirnya 1/4. Nah, sehingga karena hasil pengurangan antara bahan yang tersedia dengan bahan yang dibutuhkan itu merupakan bilangan negatif. Nah, maka dapat kita katakan ini tidak cukup ya. Jadi ini menunjukkan kekurangan. Jadi kurang 1/4 cangkir santan untuk membuat kue Nagasari, kue talam dan kue surabi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah ada bahan yang tersisa? Jelas jawabannya ada ya. Ada berapa banyak sisanya? Nah, tadi untuk tepung beras ya. Sisanya tadi berapa? Sisa tepung beras. Nah, ini 5/12 ya. Coba ini saya lanjutkan di sini. Oke, untuk tepung beras tadi sisanya 5/12 ya. Satuannya apa tadi? Cangkir ya. Ini ya, cangkir. 5/12 cangkir. Ini sisanya. Kemudian untuk gula pasir ya. Tadi sisanya adalah 3 sendok makan. Nah, tinggal tulis saja ini. 3 sendok makan ya. Kemudian apakah ada bahan yang kurang? Ini juga jawabannya ada. Berapa banyak kekurangannya? Tadi yang kurang itu adalah santan ya Dek ya. Coba tadi kurang berapa? Santan itu kurang 1/4 cangkir ya. Nah, kurang 1/4 cangkir. 1/4 cangkir ya, yang ini tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi 2.6. Penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal ya. Bentuk desimal itu berarti yang mengandung koma-koma itu ya. Oke, nomor 1 masih Karina ya. Jadi Karina membeli gantungan dinding untuk kamarnya.
gantungan dinding di bawah ini tidak memerlukan paku untuk menempelkan ke dinding, sehingga sangat praktis untuk digunakan. Walaupun hanya menggunakan perekat, gantungan ini cukup kuat untuk menahan beban sampai 4,5 kg. Perhatikan, di sini ada kata kunci untuk menahan beban sampai 4,5 kg. Ya, artinya apa? Artinya maksimal beban yang bisa digantungkan itu adalah 4,5 kg. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Karina sudah menggantung beban ya. Yang pertama beratnya 2,75 kg. Kemudian ia menggantungkan juga beban yang kedua dengan berat 1,4 kg. Nah, jadi ini sebelum kita lanjutkan ya, ini hanya sekedar informasi. Sebenarnya kalau di fisika untuk satuan berat itu bukan kilogram, melainkan newton ya. Tapi sudah terlanjur ya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau berat ya di sini menggunakan satuan kilogram. Nah, padahal kalau secara fisika ini keliru. Nah, itu mungkin informasi aja ya. Nggak apa-apa, ini kita lanjutkan saja seperti ini ya. Biarkan aja satunya dalam kilogram. Oke, sekarang kita ke soal A. Nyatakan 4,5 kg, 2,75 kg, dan 1,4 kg dalam bentuk pecahan campuran. Nah, kebetulan di sini sudah ada pembahasan ya. Jadi 4,5 sama dengan 45/10. Kalau 2,75 sama dengan 275/100. Kalau 1,4 sama dengan 1/4/10. Atau bisa juga begini, kalau 4,5 itu kan sama dengan 45/10. Jadi kalau di kanan koma itu ada satu angka, maka jumlah nol yang ada di sini juga harus ada satu, berarti 10 gitu ya. Lah 45 dibagi 10 itu kan sama dengan 4 sisa 5 ya. Kemudian tadi pembaginya adalah 10. Lalu untuk 2,75 berarti 275 per berapa? Di kanan koma itu ada dua angka. Berarti nanti di sini per 100. Jadi nolnya itu ya sebanyak 2. Sesuai dengan jumlah angka atau banyaknya angka di kanan koma ya. 275 dibagi 100. Kalau 200 dibagi 100 itu kan 2. Lah kalau 275 berarti kalau dibagi 100 ya sama dengan 2, sisanya 75. Nah, ini dibagi dengan 100 ya. Untuk 1,4 sama seperti dengan 4,5 ya. Jadi 1,4 itu sama dengan 14/10. 14 dibagi 10 itu 1 ya, sisa 4. Kemudian pembaginya letakkan di bawah nih, 1/4/10. Kemudian pertanyaan yang B, berapa kilogram total beban yang digantungkan oleh Karina? Nah, total beban yang digantungkan oleh Karina, berarti kan beban pertama 2,75 kg, beban kedua 1,4 kg. Ini langsung dijumlahkan ya. Caranya 2,75, 1,4 ini masing-masing dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Ini pecahan campuran. Lalu samakan kedua penyebut ya menjadi nih. Ini kan 100 dan 10. KPK dari 100 dan 10 itu kan 100. Maka yang pertama 275/100 ini tetap ya. Kemudian yang kedua 1/4/10 ini menjadi 1/40/100. Nah, begitu ya. Setelah sama penyebutnya baru dijumlahkan. Jadi bagian bilangan bulat ini dijumlahkan dulu, 2 ditambah 1 3, lalu 75/100 ditambah 40/100 itu sama dengan 115/100. Nah, 115/100 ini kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran ya, mengingat yang atas ini lebih besar daripada yang bawah, maka nanti hasilnya adalah 115/100. Atau begini supaya Anda bingung ya. Jadi kan kita itu punya 3 115/100 ya kan. Kalau kita pecah ini kan menjadi 3 ditambah 115/100. Nah, 115/100 ya itu akan sama dengan 1 sisa 15, kemudian pembaginya tuliskan di bawah ya, per 100. Lah 1 15/100 ini bisa kita pecah lagi, yaitu ini 3-nya tulis ulang ya.
Di sini kita kurung aja supaya nggak bingung. 1 ditambah 15 per 100. Nah, kalau di sini positif ya sudah ya, sebenarnya kurungnya ini kita hilangkan saja. Beda kalau ini negatif. Kalau negatif ketemu kurung, nanti kan ini dikali masuk gitu kan kalau negatif. Nah, kalau di sini positif langsung aja dihapus ya kurungnya. 3 ditambah 1 itu sama dengan 4 ya. Berarti 4 ditambah 15 per 100 sama dengan 15 per 100. Tahapannya seperti ini ya. Loh kan sama. Selanjutnya nyatakan kembali ya ke dalam bentuk desimal. 415 per 100 itu ya sama dengan 4,15 ya. Atau kalau 4 kali 100 400 ditambah 15 itu kan sama dengan 415 ya, 415 per 100. Jadi kalau 415 itu kan sama dengan 415,0. Berarti kalau 415,0 dibagi 100, komanya ini kan mundur ke kiri ya. Mundur ke kiri sebanyak berapa langkah? 2 langkah ya, sesuai dengan banyaknya 0 di sini. 1 2. Loh, komanya di sini ya. Jadi nanti hasilnya adalah 4 ya, 4,150 atau boleh juga ini kita tuliskan menjadi 4,15 gitu ya. Jadi total berat, kok ini berat badan ya, keliru ini. Mestinya total berat beban. Nah, ini saya coret aja ya. Jadi total berat beban yang digantungkan oleh Karina adalah berapa? 4,15 kg. Oke, kita kembali ke soal dulu. Operasi hitung apa yang kalian gunakan untuk mencari jawaban pada soal B? Ya, tentu ini jawabannya mestinya penjumlahan ya. Nah, coba kita cek. Nah, ini ya operasi penjumlahan. Kemudian untuk soal selanjutnya, berapa kilogram beban yang masih dapat digantungkan? Nah, perhatikan. Gantungan maksimal bisa menahan beban sampai 4,5 kg. Ya. Nah, di sini Karina sudah menggantungkan beban ya seberat 4,15 kg. Berarti kalau ditanya kira-kira berapa kilogram beban yang masih dapat digantungkan, berarti harus diapakan? Ya berarti harus dikurangkan ya. Berat maksimal dikurangi dengan berat beban yang sudah digantungkan gitu ya. Coba kita cek untuk soal yang D. Nah ini ya, berat beban yang masih dapat digantungkan berarti kita kurangkan. Ini adalah beban maksimal yang bisa ditanggung oleh gantungannya si Karina. Kemudian dikurangi dengan 4,15 kg. Ini adalah berat beban yang sudah tergantung. Nah, berarti di sini caranya adalah 4,5 diubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Demikian juga dengan 4,15. Nah, kemudian samakan kedua penyebut. Ini kan 10 dan 100, berarti kan KPK-nya 100 ya. Untuk 4,15 per 100 tinggal tulis ulang. Lalu kalau 5 per 10 jadinya ya 50 per 100. Jadi kan caranya 100 dibagi 10 sama dengan 10, 10 kali 5 sama dengan 50 gitu ya. Lalu ini ada bilangan bulat. Yang bagian bilangan bulat ini dieksekusi dulu ya. Jadi kan 4 dikurangi 4, 0 ya. Berarti nanti 0 ditambah 50 per 100 dikurangi 15 per 100. Atau kalau bingung begini, ini kan sama dengan dalam kurung 4 ditambah 50 per 100 tutup kurung ya, dikurangi 4 ditambah 15 per 100. Oke, untuk yang depan ya kurungnya ini boleh langsung kita hilangkan. Jadi 4 ditambah 50 per 100. Kemudian di sini kan negatif, negatifnya itu kita kali masuk. Nah, berarti kita punya negatif 4, negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif ya. Negatif 15 per 100. Nah, di sini ada 4 dikurangi 4 itu kan 0 ya. 4 dikurangi 4 itu sama dengan 0. Saya pakai warna merah aja ya biar seragam. Nah, ini sama dengan 0 ditambah
50 per 100 dikurangi 15 per 100. Baik, 0 ditambah bilangan berapapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti 0 ini kan bisa diabaikan sebenarnya. Kemudian di sini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 100, maka tinggal pembilangnya saja yang dikurangkan. Yaitu 50 dikurangi 15 sama dengan 35. Maka nanti jawaban akhirnya adalah 35 per 100. Selanjutnya nyatakan kembali ke dalam bentuk desimal. 35 per 100 sama dengan 0,35 ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas. Jadi total beban yang masih dapat digantungkan ya adalah 0,35 kg. Kemudian untuk soal yang E, operasi hitung apa yang dapat kita gunakan untuk mencari jawaban pada soal D? Ya, jelas ini adalah operasi hitung pengurangan. Yaitu beban maksimal yang dapat ditanggung dikurangi dengan beban yang sudah digantungkan. Gitu logikanya. Oke. Nah, penjumlahan dan pengurangan desimal juga dapat dikerjakan tanpa mengubah ke bentuk pecahan. Jadi yang tadi sudah kita bahas ya. Di sini ada bentuk desimal dikurangi dengan bentuk desimal yang lain. Ini kan caranya adalah bentuk desimal dinyatakan dulu dalam bentuk pecahan. Nah, ternyata ya, ini kita bisa kurangkan secara langsung. Nih, penjumlahan dan pengurangan desimal juga dapat dikerjakan tanpa mengubah ke bentuk pecahan. Teknik bersusun ke bawah seperti pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya, dapat digunakan. Nah, jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, ini supaya nggak bingung, kita langsung ke contohnya aja ya. 2,75 ditambah 1,4. Kalau yang tadi 2,75 dinyatakan dalam bentuk pecahan, 1,4 dinyatakan dalam bentuk pecahan, kemudian baru dijumlahkan. Nah, di sini ini dijumlahkan secara langsung ya, menggunakan penjumlahan bersusun. Jadi intinya ya, komanya itu harus segaris lurus. Atau kalau di buku ini diistilahkan jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan nilai tempatnya gitu. Nah, gampangannya komanya itu harus lurus, sudah gitu aja. Ini harus segaris lurus. Jadi kalau 2,75 ditambah 1,4, cara penulisannya adalah harus seperti ini. Tidak boleh 2,75 ditambah 1,4. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Jadi komanya itu harus segaris lurus. Kemudian ini kalau kita jumlahkan ya, 5 langsung turun ke bawah. Atau kalau misalkan bingung, boleh saja tambahkan 0 di sini. Ya, 1,4 itu kan sama halnya dengan 1,40. Baru dijumlahkan. 5 tambah 0, 5, 7 tambah 4, 11, nyimpan 1. Ya kan? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Nah, berarti 2,75 ditambah 1,4 adalah 4,15 ya. Ini terlihat lebih simple ya dibandingkan dengan kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan baru dijumlahkan. Demikian juga dengan pengurangan ya. 4,5 dikurangi 4,15, kembali ke prinsip ini. Jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Atau intinya komanya itu harus segaris lurus ya. Jadi 4,5 dikurangi dengan 4,15. Nah, seperti ini. Komanya harus segaris lurus. Tuliskan 4,5 menjadi 4,50. Sama seperti ini tadi. 1,4 itu adalah 1,40. Nah, kalau 4,5 ya berarti 4,50. Lalu kurangkan dengan 4,15. 0 dikurangi 5 ya, ini ya. Kan nggak bisa. Berarti karena nggak bisa, pinjam ke sebelahnya. Nah, ini 5 dipinjam 1, berarti kan tinggal 4. 1 yang tadi kita pinjam kita gabungkan dengan 0. Ya, berarti di sini kita punya 10. Jadi bayangkan 1 ini digabungkan dengan 0, berarti kan 10 ya. Digabungkan tuh bukan dijumlahkan ya, Dek ya. Nah, jadi digabungkan tuh ya langsung digandengkan gitu aja lah ya. Nah, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Ya. Lalu 4 dikurangi 1 3, komanya turun ke bawah, 4 dikurangi 4 0. Maka hasilnya adalah 0,35 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo mencoba, nanti kita akan bahas di video tersendiri ya. Sekarang kita langsung bergeser saja ke eksplorasi 2.7, penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal.
Nah, bagaimana melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang mengandung bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan juga bentuk desimal sekaligus? Mari lakukan kegiatan berikut secara berpasangan ya. Oke, di sini ada siswa A dan siswa B. Untuk siswa A 2/5 ditambah 0,3. Demikian juga ya siswa B, ini 2/5 ditambah 0,3. Nah, ini berapa hasilnya ya? Kita ke siswa A dulu. Bilangan 0,3 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 3/10 ya. Jadi 0,3 diubah dalam bentuk pecahan yaitu 3/10. Nah, sehingga nanti kita ketemu dengan bentuk pecahan ditambahkan dengan bentuk pecahan ya, 2/5 ditambah 3/10 nih. Lakukan penjumlahan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/5 ditambah 3/10. Nah, sama seperti tadi. Kita samakan penyebut ya. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 2, 4. 10 dibagi 10, 1. Dikali 3 sama dengan 3. Atau ya sebenarnya langsung aja ditulis ulang ya, 3/10. 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti nanti hasilnya adalah 7/10. Letakkan di sini ya. 7/10 atau 0,7. Ini adalah untuk siswa A. Kemudian untuk siswa B ya, soalnya sama. Bilangan 2/5 dapat dinyatakan dalam bentuk desimal yaitu 0,4 ya. 2/5 berarti kita nyatakan dalam bentuk pecahan per 10 ya. 5 supaya jadi 10 kan dikali 2. Bawah kali 2, maka atas juga harus dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4/10 sama dengan 0,4. Gitu ya. Selanjutnya lakukan penjumlahan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal yaitu 0,4 ditambah 0,3 ya. Kita jumlahkan dalam bentuk penjumlahan bersusun ya. 4 tambah 3 7, komanya turun ke bawah, 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya adalah 0,7 ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya 7/10. Loh kan sama ya. Jadi intinya kalau kita ketemu dengan penjumlahan yang mengandung bilangan desimal dan bilangan pecahan ya, ada dua cara ya. Cara pertama, semuanya dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi yang desimal dipaksa bagaimana caranya supaya dalam bentuk pecahan, kemudian dijumlahkan seperti biasa. Atau cara yang kedua ya, nanti yang mengalah itu adalah yang berupa pecahan. Pecahan ini harus diubah dalam bentuk desimal, kemudian dijumlahkan secara bersusun. Hasil akhirnya itu pasti sama. Nah, intinya itu seperti itu sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan dengan kegiatan berikut ya. Sekarang pengurangan ini. Ada siswa A dan siswa B. Soalnya sama, 30/20 dikurangi 0,75. Nah, ini mungkin ada sedikit kesalahan ya. Ini mestinya soalnya harusnya sama. Nah, gitu. Oke, kita ke siswa A dulu. Bilangan 0,75 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 75/100. Atau sebenarnya kalau dalam pecahan dalam angka yang lebih kecil mestinya 3/4 gitu ya, yang lebih sederhana. Tapi nggak apa-apa lah ya, 0,75 itu 75/100. Lalu lakukan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, sama seperti tadi. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 20 dan 100 berarti KPK-nya adalah 100. Ya kan? 100 dibagi 20 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian 75/100 tinggal ditulis ulang ya. Kemudian 15 dikurangi 75 ya. Hasilnya ini jelas merupakan bilangan negatif gitu ya. Bilangan negatif berarti kan 75 dikurangi 15 itu sama dengan 60. Nah, berarti di sini negatif 60/100 ya. Negatif 60/100 itu sama dengan berapa? Negatif 0,6. Kita tulis di sini ya. Negatif 60/100 sama dengan negatif 0,6 gitu. Nah, sekarang untuk siswa B ya, bilangan
ini mestinya ya, 30 per 20 dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Ini mestinya bukan 0,15 ya. Jadi kalau 30 per 20 ini kan nolnya itu boleh dicoret Dek ya. Nah, maksudnya ini 30 dibagi 10, 20 dibagi 10 gitu ya. Berarti kan hasilnya adalah 3 per 2. Oh, ini dinyatakan dalam bentuk desimal ya. Maaf, ini nggak perlu dicoret-coret ini ya. Oke, mungkin ini saya hapus dulu aja. Jadi kalau 30 per 20 mau diubah ke dalam bentuk desimal, berarti kan di sini per 100 ya. 20 supaya jadi 100 dikali 5, berarti yang atas juga harus dikali 5, harus adil. Nah, 30 kali 5 sama dengan 150. Kalau 150 dibagi 100 ya sama dengan 1,50 atau 1,5 gitu ya. Oke, ini mungkin saya coret aja ya. Nah, mestinya di sini 1,5. Lakukan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal. Berarti di sini kita punya 1,5 dikurangi dengan 0,75. Sebentar, ini kok jadinya beda ini ya. Oh, ini juga keliru ya. Ini mestinya bukan 3 per 20 tapi 30 per 20 ini. Ini kan 30 per 20. Oke, ini saya hapus dulu aja ya. Nah, ini. Oke, ini juga saya hapus. Baik, kita kembali dulu ke sini ya Dek ya. Oke, kita disamakan penyebutnya dulu. Berarti ini per 100. 100 dibagi 20 itu 5. 5 kali 30 sama dengan 150. Lalu dikurangi dengan 75 per 100 ya. Maka jawabannya adalah 75 per 100 nih. 75 per 100 alias 0,75 ya. Nah, sekarang ini sudah benar ini. 1,5 dikurangi 0,75 ya. Kita hitung dengan cara bersusun. 1,5 dikurangi 0,75. 1,5 itu bisa kita nyatakan menjadi 1,50. 0 dikurangi 5 itu kan tidak bisa. Berarti kita pinjam ya. Kita pinjam dari sebelahnya ini 4 nih. Ya kan? Ini dipinjam 1 kan jadi 4. 10 dikurangi 5 hasilnya sama dengan 5 ya. 4 dikurangi 7 ini juga tidak bisa ya. Berarti kita pinjam di sebelahnya lagi. Komanya kita turunkan dulu. Berarti kalau 1 dipinjam 1 kan jadinya 0. Nah, kemudian pinjamannya tadi kita gabungkan dengan 4, berarti kan 14. 14 dikurangi 7 itu sama dengan 7. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Loh, kan sama ya. 0,75 atau 75 per 100. Jadi sekali lagi intinya kalau kita ketemu dengan pengurangan yang melibatkan bentuk pecahan dan bentuk desimal ya, itu harus mengalah salah satu. Jadi bisa saja bilangan desimal atau bentuk desimal ini yang dipaksa menjadi pecahan sehingga kita kembali ketemu dengan pecahan dikurangi pecahan, atau yang mengalah ya adalah pecahannya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk desimal sehingga nanti kita bisa mengurangkan bentuk desimal dengan bentuk desimal yang lain, yaitu dengan cara bersusun seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan ini soal ayo mencoba lagi ya. Untuk soal ayo mencoba nanti kita akan bahas di video tersendiri ya, supaya ini durasinya tidak semakin panjang. Oke, mungkin saya cukupkan dulu sampai sini ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal ayo mencoba. Terima kasih.